Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Mahardika Dwiwardani dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai Serat Dewa Ruci karya Yosodipuro I sebagai hasil kebudayaan Islam era Kasunanan Surakarta. Kemudian untuk melaksanakan pembelajaran kita kali ini sesuai dengan yang kita sudah sepakati dalam tata tertib pembelajaran sejarah via daring yang sudah Ibu share, maka silahkan tata tertib ini ditaati. Harusnya sudah dibaca semuanya ya. Oke, kita lanjutkan saja berikutnya. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini kompetensi dasarnya yakni 3.2 menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yakni 1. Siswa mampu menganalisis perkembangan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai salah satu kerajaan masa Islam. 2. Siswa dapat mengidentifikasi warisan budaya karya Yosodipuro I era Kasunanan Surakarta dan pengaruhnya hingga masa kini. 3. Siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai Serat Dewa Ruci dan pengaruhnya hingga masa kini. Kemudian untuk materi pembelajarannya yakni 1. Sejarah lahirnya Keraton Surakarta. 2. Perkembangan hasil kebudayaan masa Keraton Surakarta. 3. Nilai-nilai Serat Dewa Ruci karya Yosodipuro I. Pertama, yang akan kita bahas adalah mengenai Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi sejarah berdirinya Keraton Surakarta itu tidak terlepas dari Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati ing Ngalogo pada tahun 1575 yang menjadi Sultan pertama. Kerajaan Mataram berkembang hingga mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung, yakni pada tahun 1613 sampai 1645. Berawal dari Kerajaan Mataram yang kemudian melahirkan keturunan dinasti berikutnya, yakni Keraton Surakarta. Keraton Surakarta sendiri didirikan oleh Pakubuwono II dengan gelar Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Alogo Abdul Rahman Sayyidin Panotogomo. Silsilahnya bisa dibaca sendiri, jadi awalnya adalah Keraton Mataram dengan raja-rajanya, kemudian Keraton Mataram ini berpindah menjadi Keraton Kartosuro dengan raja-rajanya yang memerintah, dan akhirnya berdirilah Keraton Surakarta dengan raja-rajanya yang silsilahnya nanti bisa dibaca sendiri ya nak ya. Selanjutnya kita bahas mengenai peninggalan budaya Kasunanan Surakarta. Ada banyak peninggalannya, antara lain grebek, sekaten, berbagai macam pusaka, kemudian manuskrip Jawa, kirab satu suro, tari bedoyo Ketawang, Masjid Agung Surakarta, gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti adalah salah satu peninggalannya, yakni peninggalan budaya Kasunanan Surakarta yang berupa manuskrip Jawa. Sebelum kita bahas mengenai manuskrip Jawanya yang berupa Serat Dewa Ruci, kita bahas mengenai pengarangnya dulu. Jadi pengarangnya adalah Yosodipuro I, Pujangga Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Siapa itu Yosodipuro I? Yosodipuro sendiri merupakan keturunan ke-8 dari Raja Pajang Hadiwijoyo. Ia merupakan anak Tumenggung Padmanagara, seorang bupati atau jaksa pengging pada masa Pakubuwono II. Yosodipuro I ini memiliki nama kecil Bagus Banjar. Usia 8 tahun, beliau dikirim ke pondok pesantren Bagelang Kedu di bawah asuhan Kiai Hanggamaya. Ia diberi pelajaran membaca dan menulis huruf Jawa, kesusilaan, ilmu pengetahuan, kesaktian, tata cara menyembah Allah, tata cara bersemedi, serta ajaran kepribadian. Pada saat usia 14 tahun, Yosodipuro I ini menyelesaikan pendidikan pesantren Kedu, kemudian nyuwito
atau mengabdi di keraton. Semasa hidupnya, Yosodipuro I mengabdi kepada 3 raja, yakni mulai dari Pakubuwono II yang masih bertahta di Keraton Kartosuro hingga Pakubuwono IV di Keraton Surakarta. Jasa Yosodipuro I sangat mengagumkan, antara lain kemampuan mengubah kitab-kitab berbahasa Jawa kuno ke dalam bahasa Jawa baru. Selain itu, Yosodipuro juga menerjemahkan karya sastra asing, di samping karya sastra karangannya sendiri. Yosodipuro I tutup usia pada umur 74 tahun, meninggal pada Senin Kliwon 24 Dzulqa'dah atau 26 April 1801 dan dimakamkan di Pengging. Selanjutnya kita beralih ke Serat Dewa Ruci-nya, yakni kita bahas mengenai historisitasnya. Masyarakat Jawa itu terutama kalangan kasepuhan sangat menggemari cerita Dewa Ruci. Pagelaran wayang kulit Purwo kerap menampilkan lakon Dewa Ruci karena memiliki muatan spiritual sebagai bahan renungan tentang hakikat hidup, yakni kawruh sangkan paraning dumadi, atau dari mana dan kemana tujuan hidup manusia. Serat Dewa Ruci digubah Yosodipuro I pada masa awal Keraton Surakarta yang secara historis berkaitan dengan kitab Nawaruci karya Empu Siwamurti yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit antara tahun 1500 sampai 1619 Masehi. Pada abad ke-18, yakni sekitar tahun 1796, Pujangga Keraton Surakarta Yosodipuro I mengubah teks Dewa Ruci dengan bahasa Jawa baru dan mengandung nafas Islam. Serat Dewa Ruci melambangkan 4 perjalanan manusia, yaitu lampahing rogo atau laku badan, lampahing budi atau laku akal, lampahing manah atau laku hati, dan lampahing rasa atau laku rasa. Dalam tradisi tasawuf Islam dikenal sebagai syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Kemudian nilai-nilai apa saja sih yang terkandung dalam Serat Dewa Ruci? Ada nilai-nilai spiritualitas yang berupa syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Serat Dewa Ruci versi Yosodipuro I menggambarkan tentang tekad perjalanan Bima dalam mencari tirta parawirta yang diperintahkan oleh gurunya bernama Begawan Durna. Secara filosofis melambangkan bagaimana manusia harus menjalani perjalanan batin guna menemukan identitas dirinya atau pencarian sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup manusia. Proses pencarian untuk menemukan identitas diri ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Man arfa nafsahu faqad robbahu." Barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai spiritualitas Serat Dewa Ruci dalam kehidupan. Syariat atau laku-laku bisa diimplementasikan dalam rasa berbakti, patuh, setia, saling menghormati. Selanjutnya tarikat atau laku budi, sabar, pasrah diri, tekun, tawakal. Hakikat atau laku manah, jujur dan sifat-sifat mutmainah. Makrifat atau laku rasa, sifat-sifat Tuhan terpancar dalam diri manusia. Kemudian kita lanjutkan literasinya. Jadi Ibu sudah menyiapkan modul pembelajaran Serat Dewa Ruci karya Yosodipuro I ini yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Jadi nanti silahkan dibuka Google Classroom-nya, kemudian dibaca, dipahami. Oke, sampai di sini dulu mengenai pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa literasinya dilaksanakan, nanti akan Ibu cek ya. Oke, selanjutnya Ibu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.